Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi bersama saya Maya Hajun. Pada video kali ini kita akan membahas soal PPG Prajabatan yang berkaitan dengan soal bangun ruang. Ini khusus untuk jurusan matematika ya teman-teman. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung saja kita masuk pada contoh soal yang pertama. Diketahui volume sebuah kubus adalah 2744 cm3. Luas permukaan kubus tersebut adalah, nah di sini itu volume kubus itu sama dengan 2744 cm3. Nah, yang ditanyakan adalah luas permukaan kubus. Nah, di sini kita ambilkan volume sama dengan 2744. Rumus volume kubus itu S pangkat 3. Berarti S pangkat 3 itu kan sudah diketahui tadi volumenya ya teman-teman, yaitu 2744. Jadi ini untuk mempermudah kita cari nilai S-nya. Berarti S sama dengan akar pangkat 3 ini itu kita pindah ruaskan. Nah, kalau kita pindah maka bentuknya berubah menjadi akar pangkat 3. Berarti akar pangkat 3 dari 2744. Berarti S sama dengan akar pangkat 3 dari 2744. Ini kita hitung itu dapatnya 14. Nah, sekarang yang ditanyakan itu adalah luas. Nah, rumus luasnya adalah 6 sisi pangkat 2. Berarti luas sama dengan 6 dikali 14. Nah, sisinya tadi kan sudah dapat 14 ya. Berarti 14 kuadrat. Berarti L sama dengan 6 dikali 14 kali 14 itu 196. Berarti luasnya sama dengan 6 dikali 196 itu dapat 1176 cm persegi. Jadi jawabannya adalah C. Oke. Lanjut soal nomor 2. Jika luas sisi depan, sisi samping, dan sisi bawah sebuah balok masing-masing adalah X, Y, dan Z, maka volume balok tersebut adalah. Nah, di sini saya menyiapkan gambar balok untuk sebagai ilustrasi untuk memudahkan kita dalam menyelesaikan soal ini. Nah, ini dari gambar balok ini, kalau yang biasanya itu kan ini disebut sebagai panjang, ini disebut sebagai lebar, dan ini disebut sebagai tinggi. Oke, dari soal ini disampaikan bahwa luas sisi depan itu sama dengan X, ini luas sisi depannya. Kemudian luas sisi samping itu sama dengan Y, lalu luas sisi bawah itu sama dengan Z. Oke. Ya, jadi di sini luas sisi depan. Nah, luas sisi depan saya singkat LSD ya. Luas sisi depan itu yang ini. Luas sisi depan ini. Nah, luas sisi depan ini kalau kita mencari luas sisi depan, maka kita akan kalikan panjang dikali tinggi, ya kan? Berarti luas sisi depannya ini kan sama dengan X. Berarti X-nya itu sama dengan panjang dikali tinggi. Nah, kemudian luas sisi samping. Luas sisi samping saya singkat LS. Berarti LSS. Nah, ini itu luas sisi samping. Berarti yang ini ya, teman-teman. Luas sisi samping ini. Nah, untuk mencari luas sisi samping itu kita kalikan lebar dikali tinggi. Berarti luas sisi samping tadi itu kan sama dengan Y. Berarti Y sama dengan lebar dikali tinggi. Nah, kemudian ada lagi luas sisi bawah. Saya singkat LSB. Itu pada gambar di samping ini itu sisi bawah yang ini. Untuk mencari luas sisi bawah itu kita kalikan panjang
di sini kita tulis di sini kan sisi bawahnya itu Z, berarti Z-nya itu panjang dikali lebar. Nah, yang ditanyakan itu pada soal adalah volume balok. Seperti yang kita ketahui, rumus volume balok itu sama dengan panjang dikali lebar dikali tinggi. Nah, untuk kasus ini kan luas sisi depan, sisi samping, dan sisi bawah itu adalah P dikali T, L dikali T, dan P dikali L. Nah, ini untuk menyederhanakan ini, maka kita bisa menggunakan menyederhanakannya dengan cara mengalikannya atau merasionalkannya. Nah, di sini kita kalikan saja ya teman-teman untuk mempermudah. Nah, di sini itu kan volumenya panjang kali lebar kali tinggi, dimana kita tahu tadi bahwa ini itu adalah X, Y, dan Z, sehingga kita bisa menulisnya dengan X dikali Y dikali Z itu sama dengan X-nya ini kan panjang kali lebar, berarti kita tulis panjang dikali lebar. Kemudian Y itu lebar dikali tinggi, berarti lebar dikali tinggi. Nah, kemudian Z itu panjang dikali lebar, berarti panjang dikali lebar. Nah, kemudian di sini kan kita bisa menulisnya dengan P kali L dikali, kita bisa kalikan yang begini ya teman-teman, panjang kali lebar, panjang kali tinggi, panjang itu nanti kan panjang. Jadi kita bisa sederhanakannya dengan begini, X, Y, Z itu sama dengan di sini P-nya ada 2, L-nya ada 2, T-nya juga ada 2. Ini T ya teman-teman. Oke, jadi tinggal kita tulis P kuadrat dikali L kuadrat dikali T kuadrat. Berarti kemudian X, Y, Z itu sama dengan ini sama-sama kuadrat ya. Berarti kita bisa tulis untuk lebih sederhananya yaitu P dikali L dikali T kuadrat. Oke, berarti X, Y, Z sama dengan P, L, dan T ini kan sama dengan volume ya. Berarti kita tulis V kuadrat. Oke. Untuk yang ini saya pindahkan ke sini saja ya teman-teman. Oke. Saya pindahkan ke sini untuk mempermudah, saya balikan saja ya. Berarti V kuadrat sama dengan X, Y, Z. Oke. Kemudian sekarang untuk menyederhanakannya ini kan dia masih V kuadrat ya. Volumenya kan tidak mungkin volume kuadrat gitu kan. Nah, jadi V 2-nya pangkat akar 2 ini pangkat 2 itu kita pindah ruaskan. Nah, kalau dipindah ruaskan maka dia menjadi akar. Jadi V sama dengan akar dari X, Y, dan Z. Jadi volume dari balok tersebut adalah akar pangkat 2 dari X, Y, dan Z. Jadi jawabannya adalah E. Oke, semoga bisa dipahami ya teman-teman. Kemudian soal yang berikut yaitu soal nomor 3. Jika sebuah bola dimasukkan ke dalam kubus, maka perbandingan volume bola terbesar terhadap volume kubus adalah. Nah, ini untuk lebih jelas kita ilustrasikan gambarnya seperti ini ya teman-teman. Nah, bola itu dimasukkan ke dalam kubus. Nah, jadi dia seperti ini. Nah, disampaikan tadi dimasukkan maka volume bola terhadap volume kubus. Berarti volume bola saya singkat FB sama dengan volume kubus. Kubusnya saya singkat dengan K. Nah, untuk di sini ya teman-teman, kita lihat di sini jari-jari dari bola, jari-jari bola ya. Ini jari-jari.
rumus volume bola itu 3/4 pi R pangkat 3, sedangkan volume kubus itu sisi pangkat 3. Oke, kemudian kita tulis 3/4 pi R pangkat 3 sama dengan sisi pangkat 3. Sisi tadi kan sama dengan 2R ya, berarti 2R pangkat 3. Nah, kita tulis 3/4 pi R pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 itu sama dengan 8, berarti 8R. Oke, 8R pangkat 3. Nah, kemudian di sini R-nya kita bisa hapus ya teman-teman. Oke, kita bisa coret. Jadi tersisa 3/4 pi sama dengan 8. Oke, sekarang kedua ruasnya itu kita bagikan dengan 3/4. Kalau kita bagikan 3/4, maka sisi ininya tinggal pi. Kemudian sisi ini 8 dikali 3/4 itu sama dengan 6. Nah, jadi perbandingan volume bola terbesar terhadap kubus adalah pi banding 6. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Jumlah panjang jari alas dan tinggi suatu tabung adalah 37 meter. Jika luas permukaan tabung itu adalah 1628 meter persegi dengan asumsi pi itu sama dengan 22/7, maka volume tabungnya adalah, di sini diketahui bahwa panjang jari-jari ditambah tinggi dari tabung itu sama dengan 37 meter. Nah, kemudian luas permukaan tabung, saya tulis luas permukaan tabung ya, itu sama dengan 1628 cm persegi. Nah, ditanyakan di sini adalah volume tabung. Nah, volume tabung ditanyakan adalah volume tabung itu sama dengan berapa. Oke, sekarang yang diketahui tadi kan luas permukaan. Nah, luas permukaan tabung itu sama dengan 1628. Rumus dari luas permukaan tabung itu kan sama dengan 2pi R dikali R ditambah T. Nah, ini kan sama dengan luasnya ya. Luas yang ini kan sama dengan 1628. Nah, di sini kita belum tahu panjang jari-jarinya berapa dan tinggi dari jari-jarinya ini berapa. Jadi kita cari dulu panjang jari-jari dan tingginya. Oke, jadi ini tinggal kita tulis nih 2 dikali 22/7 dikali R ditambah T, tadi kan 37, berarti 37 sama dengan 1628. Nah, tinggal kita kalikan nih 1628 dikali 7, berarti kita bisa menulisnya dengan 2 dikali 22 dikali R dikali 37. Oke, karena 7-nya sudah dikalikan dengan ini ya, berarti sama dengan 1628 dikali 7. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, kemudian sekarang yang ditanyakan, ini kita tanyakan yang kan R, kita cari R-nya ya, berarti kita bisa tulis R sama dengan 1628 dikali 7 per 2 dikali 22 dikali 37. Nah, di sini teman-teman, 2 dikali 22 itu kan 44 dikali 37 itu hasilnya 1628. Berarti ini tinggal kita coret nih teman-teman. Nah, sehingga kita dapat R sama dengan 7. Nah, kalau kita sudah dapat R sama dengan 7, tinggal kita masukkan ke sini. Jadi 7 ditambah T sama dengan 37. Berarti T sama dengan 37 dikurangi 7. Berarti tingginya T. Oke, jadi ini karena terjadi hang sedikit ya teman-teman, jadi dia hilang kembalinya seperti ini. Jadi tinggal kita lanjutkan. Nah, ini kita cari nilai R-nya. Nah, untuk mencari nilai R itu kita tulis di sini 2 dikali 22/7 dikali R dikali
R ditambah T tadi kan 37, berarti 37 sama dengan 1628. Nah, 1628 dikali 7, sehingga kita bisa tulis 2 dikali 22 dikali R dikali 37 itu sama dengan 1628 dikali 7. Oke. Nah, kemudian karena kita cari nilai R, maka kita bisa keluarkan R-nya. R sama dengan 1628 dikali 7 per 2 dikali 22 dikali 37. Bisa ya teman-teman. Nah, sekarang 2 dikali 22 itu kan 44. 44 dikali 37 itu hasilnya 1628. Jadi ini kita langsung coret saja. Jadi kita dapat nilai R sama dengan 7. Kemudian nilai R sama dengan 7 itu kita masukkan ke sini untuk kita cari nilai T. Berarti 7 ditambah T sama dengan 37. Berarti T sama dengan 37 dikurangi 7. Berarti T-nya itu adalah 30. Oke. Nah, kemudian yang ditanyakan tadi itu adalah volume tabung. Maka volume tabung sama dengan seperti yang kita ketahui, rumus dari volume tabung itu adalah Pi R kuadrat T. Oke? Pi R kuadrat T. Nah, maka tinggal kita masukkan Pi-nya sama dengan 22 per 7 dikali R-nya tadi adalah 7. Maka 7 kuadrat dikali T-nya itu 30 dikali 30. Ini tinggal kita coret, kita tinggalkan 7. Berarti 22 dikali 7 dikali 30 itu hasilnya adalah 4620 cm kubik. Oke, jadi jawabannya adalah C. Oke, bisa ya teman-teman. Nah, kemudian kita lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, sebuah tabung yang terbuat dari besi cor padat dengan panjang jari-jari alas 3 cm dan tinggi 5 cm dileburkan. Hasil leburan digunakan untuk membuat N buah kerucut padat dengan panjang jari-jari 1 mm dan tinggi 1 cm. Dengan asumsi semua besi cor terpakai, maka nilai N adalah, berarti di sini yang ditanyakan adalah banyaknya kerucut yang dibuat dari leburan tabung. Jadi di sini tinggal kita tulis yang diketahui itu jari-jari tabung. Saya tulis RT itu sama dengan 3 cm. Kemudian tinggi saya tulis T itu tinggi dari tabung itu 5 cm. Kemudian jari-jari dari kerucut saya singkat RK ya, itu sama dengan 1 mm. Nah, ini kita samakan semua ininya ya teman, satuannya milimeter ke sentimeter, berarti 0,1 cm. Kemudian tinggi dari kerucut itu sama dengan 1 cm. Oke. Jadi di sini untuk membuat suatu kerucut dari leburan tabung, maka kita menggunakan perbandingan volumenya ya teman-teman. Berarti volume tabung banding volume kerucut. Oke, seperti itu ya. Nah, volume tabung itu rumusnya adalah Pi R kuadrat T. Pi R kuadrat T. Ini maaf ya teman-teman, huruf saya agak sedikit jelek. Kemudian volume kerucut itu adalah sepertiga Pi R kuadrat. Jadi sepertiga Pi R kuadrat. Nah, ini untuk lebih mudahnya saya ubah penulisannya menjadi Pi R kuadrat T per sepertiga Pi R kuadrat. Kan sama ya teman-teman, tapi untuk lebih mudah saya tulisnya seperti ini. Nah, kemudian ini sama dengan ini
Jadi menyisakan R kuadrat T per 1/3 R kuadrat T. Ini R kuadrat T ya teman-teman, sorry, R kuadrat T. Oke, lalu sekarang kita masukkan R-nya dari tabung itu 3. Berarti 3 kuadrat dikali tingginya 5 dikali 5 per 1/3 dikali 0,1 dikali 1 ya. Kemudian 3 kali 3 9, 9 kali 5 45 ya. Berarti 45 per 0,1 ini kuadrat. Oke, karena kuadrat ya tadi. 0,1 kuadrat itu sama dengan 0,01. 0,01 dikali 1 itu tetap sama 0,01 ya. Berarti 0,01 dikali 1/3 itu kita bisa menulisnya dengan 1/300 ya. Ini kan dikalikan dengan 3. Oke. Kemudian ini kita bisa pindahkan sepertiganya ke atas. Berarti 45 dikali 300 per 1. Berarti satunya tidak usah ditulis. Berarti 45 dikali 300 itu sama dengan 13.500 cm kubik. Oke, jadi bukan, ini ditanya banyaknya ya. Berarti banyaknya N kerucut yang dibuat dari leburan tabung yaitu 13.500. Jadi jawabannya adalah D. Oke. Kemudian soal yang ke berikut, soal terakhir yaitu sebuah bola berjari-jari 5/3 cm. Volume kubus terbesar yang berada di dalam bola itu adalah ini. Untuk mempermudah kita buat gambarnya seperti ini. Jadi sebuah bola berjari-jari 5,3 cm dimasukkan sebuah kubus. Nah, volume kubus terbesar yang bisa mengisi yang bisa masuk ke dalam bola ini itu besar volumenya berapa? Nah, di sini kita lihat di sini jari-jari bola itu sama dengan 5/3. Nah, ini ya. Ini kalau kita ilustrasikan di gambar ini itu sama dengan jari-jari ya. Jari-jari. Nah, kalau diameter bola, ini diameter bola ya. Diameter bola maka 2 kali jari-jari ya kan. Berarti diameter bola itu sama dengan 2 kali jari-jari. Kalau 2 kali jari-jari maka D-nya sama dengan 10/3. Gini ya teman-teman. Diameter bola ini itu kalau ditarik ya, garis dari sini ke atas, berarti ketemunya jadinya diagonal ruang dari kubus. Nah, panjang untuk mencari panjang diagonal dari kubus itu, diagonal ruang kubus itu adalah panjang sisi, itu kita singkat dengan A ya. Panjang sisi dikalikan panjang sisi kubus dikalikan dengan akar 3. Oke. Sehingga hubungannya adalah diagonal ruang kubus itu sama dengan diameter daripada bola. Sehingga kalau untuk mencari diagonal ruang kubus itu kan A akar 3, sedangkan diagonal dari bola itu adalah 10/3, maka nilai A-nya sama dengan 10. Jadi panjang sisi dari kubus ini adalah 10, sehingga
kita bisa mencari volume kubus yang bisa masuk ke dalam bola ini. Nah, itu volume kubus itu sama dengan A pangkat 3 atau sisi pangkat 3, ya kan? Jadi 10 angkat 3. Nah, 10 pangkat 3 itu sama dengan 1000 cm kubik. Sehingga jawabannya adalah D. Oke, sampai di sini bisa dipahami ya, teman-teman. Oke, untuk soal pembahasan kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Untuk teman-teman yang belum subscribe, silakan di-subscribe karena setelah ini kita akan membahas lagi soal-soal PPG di video selanjutnya. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.